Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Woro Mulyaningsih, JGP Angkatan 11, kelas 226A, Kabupaten Jember. Tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, dalam hal ini praktik segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan penyelesaian konflik atau masalah dalam penerapan budaya positif. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus 1. Dalam kasus 1, seorang siswa bernama Ivan tidak mengikuti pelajaran ekonomi. Dia bersembunyi di kantin. Keesokan harinya, guru memanggil Ivan ke kantor. Assalamualaikum Woro. Waalaikumsalam Ivan, ayo silakan duduk. Bagaimana kabarnya Ivan hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau gitu. Ivan, apakah tahu alasan guru memanggil Ivan ke sini? Iya Bu, tahu. Baik, karena begini ya Ivan, waktu pembelajaran ekonomi kemarin, guru tidak melihat Ivan berada di kelas. Dan ada guru lain yang melihat Ivan sedang duduk santai sambil makan di kantin. Apakah benar seperti itu, Ivan? Iya Bu, benar. Baik, Ivan. Setiap orang itu memang pernah berbuat kesalahan. Tidak hanya Ivan saja yang pernah meninggalkan pembelajaran, tetapi ada beberapa juga teman Ivan pernah melakukan seperti itu. Tapi apakah Ivan tahu perbuatan itu salah, Ivan? Iya Bu, saya tahu saya salah karena saya tidak mengikuti pembelajaran ekonomi. Baik. Kalau boleh Woro tahu, apa alasan Ivan tidak mengikuti pembelajaran ekonomi ya? Karena saya lapar Bu, tidak sempat bersarapan saat berangkat sekolah karena bangun kesiangan. Oh begitu. Oke baik. Tetapi bukannya di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan kelas ya? Apakah Ivan masih tahu tentang kesepakatan kelas kita? Iya Bu, masih tahu. Kalau boleh Woro tahu apa saja yang masih Ivan ingat tentang kesepakatan kelas kita? Mengikuti pembelajaran ekonomi, makan saat jam istirahat, dan memakai handphone apabila diizinkan untuk membrowsing materi. Oke. Apakah Ivan meyakini nilai kesepakatan kelas yang kita buat? Iya Bu, saya yakin. Yakin ya? Berarti kalau makan di kantin saat jam pembelajaran, keyakinan kelas mana yang akhirnya dilanggar oleh Ivan? Yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas untuk mengikuti pembelajaran ekonomi dan makan pada jam istirahat. Baik, alhamdulillah jika Ivan sudah mengetahui ya kesalahan yang Ivan perbuat dan sudah meyakini kesepakatan kelas kita. Apakah Ivan bersedia untuk memperbaiki kesalahan Ivan? Iya Bu, saya bersedia. Bersedia ya. Nah, apa yang akan Ivan lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, Ivan? Saya akan bangun lebih pagi agar bisa bersarapan sebelum berangkat sekolah, dan kedepannya saya akan lebih disiplin lagi mengatur waktu. Baik, alhamdulillah. Saya menghargai sekali ya usaha Ivan untuk memperbaiki kesalahan. Semoga Ivan kedepannya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan disiplin, sehingga Ivan nanti bisa sukses begitu ya. Karena ingat, kunci kesuksesan itu adalah dengan kita berdisiplin. Gitu ya Ivan ya.
Tetap semangat Ivan. Terima kasih Bu, insya Allah mulai sekarang saya akan belajar lebih disiplin lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Pada kasus 2, diceritakan pada hari Jumat, Rizkita tidak mengikuti program sekolah kamus, kajian muslimah, yang diadakan pada saat siswa putra menjalankan ibadah sholat Jumat. Kamus terdiri dari rangkaian kegiatan kajian dan dilanjutkan sholat duhur berjamaah. Saat itu, Rizkita memilih berdiam di kelas dan bermain HP. Saat itu, guru berkeliling kelas dan memastikan semua siswa mengikuti kegiatan. Akhirnya mengetahui Rizkita sedang asik sendiri di kelas dengan gadgetnya. Hari Senin, guru memanggil Rizkita ke kantor. Oh, Rizkita. Ayo silakan duduk, Nak. Bagaimana kabarnya Rizkita hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah. Apakah Rizkita tahu mengapa guru memanggil Rizkita ke sini? Apa karena kemarin saya tidak mengikuti kegiatan kamus gitu? Soalnya kemarin saya lihat guru sedang berkeliling. Iya, benar sekali. Berarti Rizkita sudah tahu ya bahwa perbuatan itu salah ya? Iya Bu, saya mengakui kalau perbuatan kemarin salah. Baik. Sebenarnya bukan hanya Rizkita yang pernah melakukan kesalahan seperti itu ya Rizkita. Tetapi alhamdulillah di sini Rizkita sudah tahu perbuatan tersebut salah, gitu ya? Oke, baik. Kalau boleh Woro tahu, apa sih alasannya Rizkita tidak mengikuti kamus waktu itu? Waktu itu saya sedang berhalangan Bu. Bukannya berhalangan masih bisa mendengarkan kajian ya? Iya sih Bu, cuma waktu itu saya males buat pergi ke kajian. Gitu. Benarkah perbuatan Rizkita saat itu? Salah Bu. Salah ya. Baik. Rizkita kan tahu ya bahwa di awal tahun pelajaran itu selalu disosialisasikan oleh sekolah tentang program pembiasaan-pembiasaan yang akan dilakukan di tempat kita. Nah, apakah Rizkita tahu apa saja program sekolah kita, Rizkita? Iya, saya tahu. Coba disebutkan apa saja pembiasaan di sekolah kita. Melakukan upacara di hari Senin, menyanyikan lagu Indonesia Raya di hari Selasa dan Kamis, membaca Asmaul Husna di hari Rabu, melakukan peregangan dan minum air putih setiap jam 1 siang, infak, literasi, minum tablet penambah darah, dan salah satunya mengikuti kegiatan kamus di hari Jumat. Wah, benar sekali. Berarti kita sudah bisa menyebutkan semua pembiasaan yang ada di sekolah kita ya secara rinci. Nah, tahukah apa keyakinan sekolah kita dalam mengadakan program kamus? Untuk meningkatkan pengetahuan fikih bagi remaja wanita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Iya, baik. Apakah Rizkita meyakini atas keyakinan sekolah kita untuk mengadakan program tersebut, Rizkita? Iya, saya yakin ya. Baiklah, alhamdulillah jika Rizkita sudah mengetahui kesalahan dan meyakini bahwa keyakinan di sekolah kita itu adalah baik ya untuk kepentingan bersama. Nah, sekarang apakah Rizkita bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat? Iya Bu, saya bersedia. Apa yang akan Rizkita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan lebih disiplin lagi untuk mengikuti program kebiasaan dari sekolah dan pastinya saya juga tidak akan malas lagi buat mengikuti kegiatan kamus. Baiklah, alhamdulillah Bu Woro sangat menghargai sekali upaya yang akan dilakukan oleh Rizkita untuk memperbaiki ke depannya ya. Semoga Rizkita menjadi remaja siswi yang istiqomah gitu ya dalam mempelajari dan menjalankan kajian muslimah. Gitu ya Rizkita ya. Baik, terima kasih.
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hafinuddin Fatoni dari kelas 12-4. Dari kegiatan restitusi yang sudah dilakukan oleh Bu Woro, saya mengetahui kesalahan saya, yaitu meninggalkan jam pelajaran ekonomi untuk makan di kantin. Dan setelah restitusi tersebut, saya berjanji akan memperbaiki kedisiplinan saya dan mengikuti pembelajaran ekonomi dan makan saat jam istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkita Aurta Terpisah Laisnaini dari kelas 12-5. Dari kegiatan restitusi yang dilakukan oleh Bu Woro, akhirnya saya menyadari kesalahan saya ketika saya bermalas-malasan untuk mengikuti kegiatan kamus di hari Jumat. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi karena sesuai dengan program pembiasaan dari SMA Negeri 5 Jember, saya harus mengikuti semua program-program yang berlaku. Terima kasih. Demikianlah praktik segitiga restitusi. Terima kasih.